Buka lembaran hari yang penuh keberkahan bersama kami, Programa 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi dalam Mutiara Pagi. Ya, pendengar, untuk tema kali ini adalah membangun kesadaran bahwa pembagian waris itu penting bersama Bapak Ustadz Nasuka Fakih SAG MSYI, penyuluh agama Binmas Islam Kemenak Kota Cirebon dan Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota. Assalamualaikum Pak Nasuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat ya. Kita langsung saja mungkin Pak, dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bisa melalui WhatsApp di 081324951935 atau melalui telepon di 02318493 259 atau di 0231486374. Ya, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI, radio kanal inspirasi dan informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini saya pribadi dan juga Mas Khairul Anwar dan juga kru RRI termasuk para pendengar setia RRI di mana berada telah mendapatkan karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat sehat, diberikan umur panjang, lebih-lebih nikmat iman dan Islam. Oleh karena itu mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satu cara bersyukurnya adalah thalabul ilmi melalui Mutiara Pagi RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi. Mudah-mudahan kita semua mendapat ziyadatul ilmi dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'assalam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tersampaikan pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapat syafaat ila yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI di mana berada, bahwa edisi hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 saya membawa tema tentang membangun kesadaran bahwa pembagian waris itu penting. Tema ini saya angkat karena melihat tidak sedikit masalah waris ini banyak yang menyepelekan, banyak yang tidak memperhatikan. Seiringan dengan hari ini pula adalah tanggal 17. Tanggal 17 tiap bulannya itu diadakan namanya Hari Kesadaran Nasional. Jadi ternyata susah kita menyadari pada diri kita pribadi maupun tentang mengenai hak dan tanggung jawab kita, lebih-lebih khusus masalah di hari Rabu ini adalah masalah waris. Maka kita sudah berulang-ulang sudah menyampaikan betapa pentingnya harta-harta milik orang yang meninggal dunia segerakan untuk dibagi. Banyak di antara tujuan-tujuannya yang sangat positif, terutama kepada orang tua manakala orang tua kita telah meninggal dunia. Orang tua kita banyak sekali
jasanya kepada kita sebagai anak. Maka cara pembagian warisnya ataupun ketika dia meninggal dunia segerakan untuk dibagi, namun tidak hanya membagi saja tapi ikuti koridor ataupun ikuti ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita sudah membagi harta milik orang tua kita yang telah tiada atau milik keluarga yang telah tiada, atau bahkan ketika suami kita meninggal dunia atau istri kita telah meninggal, segerakan untuk dibagi. Supaya apa? Supaya orang yang telah meninggal dunia di alam barzah, di alam kubur tenang hidupnya. Itu misi yang paling utama dan pertama itu. Bukan berarti orang meninggal dunia di alam kubur diam saja ternyata. Ternyata dalam ketentuan Al-Qur'an hadis Nabi juga jelas sekali. Setiap malamnya itu memanggil-manggil kita. Kalau yang meninggal suami dipanggillah istrinya. Kalau yang meninggal dunia keluarganya, saudaranya. Kalau meninggal dunia orang tuanya, anak keturunannya. Bahkan sampai orang yang menempati rumahnya, di mana rumahnya miliknya, belum dibagi itu, dipanggil itu. Dan kadang-kadang orang yang memakai pakaian pun bukan melalui pembagian waris itu dipanggil pula. Apa tujuan harapannya orang yang meninggal dunia itu manggil kita? Waqtasimu amwalan, bagikanlah harta-harta peninggalan. Kita menyadari kita dilahirkan oleh orang tua kita tidak bawa apa-apa gitu. Sehelai kain pun tidak. Dan kemudian beranjak remaja, dewasa, dan singkatnya kemudian menikah. Nah, saat menikah itulah hak-hak milik kita. Karena menikah ini sebuah perintah dari Allah dan Rasul untuk menikah. Dan ketika menikah, an-nikahu miftahur rizki. Dengan menikah itu kan membuka pintu-pintu rizki yang luar biasa. Banyak sekali kemudahan kita sudah menikah itu. Nah, ketika sudah mendapatkan setelah menikah itulah, entah yang bekerja suami atau istri adalah kerjasama yang baik. Maka disebut istilah nama harta bersama, atau istilah Jawanya harta gonogini, atau istilah orang luar Jawa adalah raja kaya. Kita menyadari semua adalah miliknya. Namun ketika setelah meninggal dunia, hak-hak miliknya itu segerakan untuk dibagi. Kalau seandainya tidak segera dibagi, nangis orang tua atau orang yang telah meninggal dunia di alam barzah semalamnya 1000 kali. Bisautin hazinin ala famarat, sambil memanggil-manggil sanak familinya, keturunan dan seterusnya. Testimoninya demikian itu karena orang yang hidup ataupun ahli warisnya tidak bagi-bagi waris itu sering ngimpi ternyata. Saya sering ada orang yang konsultasi kepada saya. Pertama yang saya sampaikan sebelum saya jawab pertanyaan mereka itu, sering ngimpi enggak? Ternyata benar itu loh. Entah anak pertama, kedua, seterusnya sering ngimpi. Ketika suaminya meninggal dunia, saya tanya istrinya, iya gitu loh. Nah, ini sebagai korelasi jelas sekali tentang mengenai hadis Nabi dengan kenyataan gitu loh. Jadi kita menyadari bahwa kita, harta-harta milik orang tua kita itu harus segera diwaris. Nah, ini persoalannya ini. Artinya persoalan apa? Namanya harta yang kita miliki kan ada berbagai macam akad ataupun transaksi. Bisa melalui jual beli, bisa melalui hibah, bisa melalui waris dan seterusnya. Nah, namun kaitannya masalah peninggalan orang tua kadang-kadang kita tidak menyadarinya. Seandainya kita sebagai anak yang terbesar, karena sok besar lah gitu lah, apalagi tanda kutip ngerti tentang agama, kadang-kadang tuh udahlah ini anak milik orang tua kita, nggak usah dibagi waris. Itu banyak demikian tuh. Bahkan orang tua pun tidak menyadari pula, ini kan harta milik saya, dari saya yang kita usahakannya, terserah saya dong. Kadang-kadang begitu gitu loh. Artinya orang tua itu belum saatnya memberikan kepada anak, diberikan kepada anak semuanya dengan cara hibah semua. Sampai rumah yang ditempati pun sudah diberikan kepada anaknya. Jadi problemnya nanti muncul setelah meninggal dunia. Ternyata anak satu dengan anak yang lain, ada istilah inilah tidak adil dan seterusnya. Dan itu realita kenyataan di masyarakat ini. Maka ayo kita bersama-sama untuk menyadari hal demikian.
para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi dan Informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping misi yang kedua, yang pertama tadi, misi yang kedua yang utama lagi adalah menjaga keharmonisan dalam keluarga. Kakak dengan adik harus rukun walaupun orang tua telah meninggal dunia. Paman, bibi, ponakan harus rukun setelah meninggal dunia orang tua kita. Jangan gara-gara masalah warisan renggang hubungan silaturahimnya. Jangan gara-gara masalah warisan putus hubungan silaturahimnya. Itu sebuah persoalan yang sangat besar. Karena kalau kita putus hubungan dalam keluarga, padahal itu saudara, kakak adik, gara-gara masalah warisan menjadi orang lain. Jangan ada istilah sedulur dadi wong sejen, malah wong sejen dadi sedulur. Jangan terjadi demikian. Karena kata Nabi, laisa minna man lam yarham saghirana walam ya'rif kabirana. Bukanlah termasuk umatku, kata Nabi, yang besar atau kakak tidak menyayangi yang kecil. Gara-gara aku besar tadi saya sampaikan. Akibatnya kalau yang besar tidak menyayangi adiknya, masalah peninggalan orang tua tidak dibagi-bagi maksudnya, maka yang kecil pun ataupun adiknya tidak menghormati kakaknya. Karena kakaknya sok kuasa, kakaknya sok besar, kakaknya sok segalanya, sehingga tidak bagi-bagi waris. Laisa minna, bukanlah termasuk umatku, kata Nabi. Apa kita mau tidak dianggap sebagai umatnya gitu? Nah ini, mari kita bersama-sama membangun kesadaran-kesadaran. Dan ada Nabi yang lain mengatakan, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak bisa masuk surga gara-gara putus persaudaraan, gara-gara putus silaturahim. Sangat penting kita jaga silaturahim ini. Bahkan indikator salah satu anak yang soleh dan soleh adalah menjaga tali silaturahim, terutama orang-orang yang terdekat kepada orang tua kita yang telah tiada. Yang terdekat siapa? Tidak lain dan tidak bukan adalah saudara kita sendiri, kakak kita sendiri, adik kita sendiri, paman, bibi, uak, dan itu adalah saudara-saudara kita semua. Jangan gara-gara masalah harta menjadi masalah. Ayo kita bersama-sama menyadari diri kita. Toh, kalaupun kita menguasai dan banyak sekali harta dari orang tua dengan jalan tidak baik atau dengan cara batil, lalu kita meninggal dunia, apakah kita bawa? Tidak. Maka justru ketika harta yang kita miliki tidak sesuai kenyataannya, termasuk adalah harta batil. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 188, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Nah ini kadang-kadang kita masalah harta milik orang tua itu kadang-kadang bias kadang-kadang. Kalau jangan memakan barang batil, contoh mencuri itu jelas itu, atau menipu jelas itu, ataupun korupsi itu jelas sekali. Milik orang lain kita makan. Tetapi yang kita tidak jelas atau kadang-kadang kita remang-remang itu milik keluarga kita sendiri gitu. Ya contohnya tadi ketika ada orang tua meninggal dunia, anaknya 3 lah, Tata, Toto, Titi. Karena tatanya orang kaya, tatanya itu kakak dan besar, dikuasai semua oleh tata itu. Nih, ini walaupun milik orang tua, tapi Totonya, Titinya punya hak yang sama dari peninggalan orang tua. Ini kadang-kadang kita tersandra. Orang tua pun kadang tersandra, udahlah ini milik saya sendiri. Dan dibagi-bagi sebelum saatnya juga tersandra pula gitu. Maka kita bersama-sama, harta hanya sebuah titipan, hanya amanah. Kalau titipan dan amanah harus kita mampu untuk menjaga amanah ini, harus mampu menjaga kepercayaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-hartamu dan anak-anakmu menjadi fitnah ataupun menjadi ujian. Maka harta yang kita miliki entah itu dari orang tua, maka kita harus jaga, jangan sampai dengan cara batil. Dan cara batil tadi menguasai itulah, tidak dibagi harta peninggalannya sesuai dengan waris syar'i gitulah. Apalagi masalah harta kadang-kadang
supaya pengklaiman sangat kuat, maka kadang-kadang orang itu dibawa ke ranah hukum. Wa tudlu biha ila hukami litakulu fariqam min amwalin nas bil ismi. Supaya hal ini, janganlah kamu membawa urusan harta ini kepada hakim atau ke pengadilan, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta-harta orang lain dengan cara berbuat dosa. Jadi pengklaiman itu jelas, supaya jelas itu maka dibawa ke pengadilan. Nah, pada bukan haknya itu loh. Wa antum ta'lam, sedang kamu tahu bahwa itu milik orang lain atau keluarga lain gitu loh. Kan ada kasus orang suami istri cerai, kemudian punya anak, menikah lagi dengan istri yang kedua, kemudian meninggal dunianya suami, kemudian istrinya itu mengajukan harta-harta milik bersama dengan suami itu tanpa diikutsertakan anak kandungnya si suami dari istri yang pertama, tanpa mengikutsertakan orang tua kandungnya suami tersebut. Karena di pengadilan pun ditanya, mana keterangan ahli warisnya? Ternyata keterangan ahli warisnya hanya seorang istri. Ternyata ditelusuri, ternyata ada anaknya dari istri yang pertama, apalagi ada orang tuanya masih hidup. Berarti ini kan tidak menyadari bagaimana cara menguasai harta milik suaminya selama menikah kurang lebih 4 tahun itu, kemudian supaya harta miliknya, dan nikah dengan istri yang kedua yang ke pengadilan itu tidak punya anak. Maka otomatis kan anak dari istri yang pertama kan tidak terima gitu loh. Maka itulah persoalan di pengadilan itu. Padahal dia tahu istri itu bahwa sebelum menikah dengan suami ini, suami sudah punya istri tapi cerai dan punya anak. Berarti ini kan sesuatu hal yang sangat naif, karena ingin merebut kekuasaan, rebut harta miliknya, milik suaminya, maka dengan cara batil itu. Para pendengar setia RRI, Radio Kanan Inspirasi dan Informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menyadari persoalan masalah harta. Jangan sampai harta yang kita makan dengan cara batil. Jangan sampai kalau cara batil walaupun milik keluarga kita, bukan haknya, ingat, khawatir jangan sampai nila setitik rusak susu sebelah. Ini yang kita dikhawatirkan ini. Jadi ketika harta milik keluarga kadang-kadang tidak jelas. Kan inilah milik orang tua kita kok. Kan gitu kadang-kadang mencepelekan gitu loh. Satu sisi itu, sisi yang lain pun ketika orang tua meninggal dunia, mohon maaf, kadang-kadang tidak bertanya kepada orang yang ngerti. Siapa yang berngerti itu ya para kiai, para ustadz, pada romo, pada yang sedekatnya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang ngerti jika kamu tidak mengetahui, gitu loh. Kata Nabi juga mengatakan di akhir zaman nanti umatku lari dari ulama, lari dari ahli fikih. Kalau lari dari ulama dan lari pada ahli fikih, khawatir ada 3 persoalan besar, bahaya yang sangat besar. Yang pertama kata Nabi adalah akan diambil atau diangkat keberkahannya. Akibatnya apa tadi? Harta milik orang tua meninggal dunia tidak dibagi waris. Yang kuasa dialah yang banyak yang mendapatkannya. Padahal jelas ada hak milik adiknya ataupun yang lainnya. Bahaya yang kedua, khawatir ketika umatku kata Nabi lari dari ulama dan para ahli fikih, khawatir akan hadir ataupun pemimpin-pemimpin yang zalim. Kemudian yang ketiga yang dikhawatirkan yang sangat adalah yakhruju minad dunya bi khairil iman. Ketika tidak bertanya kepada ulama, tidak bertanya kepada ahli fikih khusus masalah peninggalan milik orang tua, khawatir keluar dari dunia ini tanpa membawa iman. Nauzubillah summa nauzubillah. Mari kita bersama-sama kita menyadari semua harta hanya sebuah titipan. Hidup di dunia hanya sementara. Di akhiratlah yang selama-lamanya. Maka ketika kita tidak menjalankan syariat, salah satunya masalah waris, punishment-nya bukan masalah dosa, tapi punishment-nya masalah neraka. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu
narun khalidan fiha. Barang siapa yang ingkar, barang siapa yang berdurhaka kepada Allah dan Rasulnya dan melampaui batas, sebetulnya 1:2 dibagi rata, ini banyak kejadiannya. Yudkhilhu narun khalidan, kata Nabi, akan dimasukkan ke dalam neraka selamanya. Walahu adzabun muhin, dan mereka mendapatkan siksa yang menghinakan. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi dan Informasi yang diberikan oleh Allah SWT, mudah-mudahan kita menyadarinya. Mumpung di hari ini adalah tanggal 17, namanya Hari Kesadaran Nasional. Kita pun sama menyadari masalah harta-harta yang kita miliki. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dimengerti. Mari kita bersama Mas diskusi dengan melalui Mas Khairul Anwar. Silakan. Ya, terima kasih Pak Nasuh Fakih. Untuk Anda yang ingin bergabung bisa melalui telepon di 02318493 259 atau di 0231486374. Bisa juga melalui WhatsApp di 0813 24951935. Ya, sepertinya sudah ada yang masuk Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Arul. Waalaikumsalam Bu Indra. Iya. Silakan Bu Indra. Siapa operatornya Bung Arul? Hari ini ada Mas Gani dan juga Mbak Lela untuk hari ini. Iya, salam untuk beliau-beliau itu. Terima kasih. Assalamualaikum Ustadz Nasuh Fakih Messi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Messi enak aja dibilang Messi ya. Tapi semoga hati Pak Kiai juga seindah hati Messi. Amin. Iya, saya tertarik tanggal 17 ini Hari Kesadaran Nasional ya, Iya. Pak Kiai. Tiap tahun itu ya 17 Juli. Setiap bulan. Oh. Makanya kalau ASN pakai batik kayak gini, kayak Kang Arul. Oh. Tanggal 17 tiap bulan ya, Kang Arul ya. Waduh. Iya dulu korpri Ya, gitu korpri, ya. ya. Iya. Saya tahu pun karena sudah masuk ke 3K saya juga. Oh iya begitu ya Pak Kiai. Iya jadi wah asik banget. Tapi memang untuk bisa menyadari, mengingat terus bahwa kita sadar ya harus diingatkan juga ya Pak Kiai. Nah, bagaimana supaya kita sendiri bisa menjaga kesadaran kita untuk tetap menjadi manusia yang bisa dalam kehidupan ini sesuai dengan tugas kita, yaitu beribadah pada Allah, kemudian menjadi khalifah Allah, dan kemudian membangun budaya ini. Nah ini semuanya juga perlu kesadaran ya Pak Kiai. Tapi bagaimana dengan orang yang maaf tidak sadar, kan tidak dimintai pertanggungjawaban, karena orang yang tidak tahu itu ya tidak tahu. Mohon Pak Kiai menjelaskan perbedaan ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Arul. Siap Ibu Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dijawab? satu pertanyaan dari boleh. WhatsApp mungkin Pak. Oke, Kiai. siap. Assalamualaikum Pak Kiai ya. Dari Aki Gazi dari Desa Padarek, Majalengka. Pertanyaannya, jika terjadi pernikahan di bawah tangan setelah berlakunya undang-undang pernikahan, sedang si laki-laki membawa anak dan si perempuan juga membawa anak, terjadi persengketaan antara anak si laki-laki dengan anak perempuan tersebut tentang warisan. Ketika itu suami yang meninggal, anaknya menahan harta waris karena ayahnya tidak punya bukti surat nikah dengan perempuan tersebut. Maka menurutnya si perempuan dan anak tadi tidak punya hak waris. Bagaimana penyelesaian kasus tersebut dan mohon tausiahnya pakai hatur nuhun. Mungkin kita satu penelpon lagi mungkin. Boleh. Ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Pak? Pak Tasmo dari Subang. Ya, silakan Pak Tasmo. Iya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kasmo di Subang ya. Iya, alhamdulillah RRI semoga jaya di udara tetap. Amin. Amin. Sebab RRI satu-satunya media pokok, media mencerdaskan bangsa, media negara, media pejuang. Amin. Alhamdulillah. RRI mudah-mudahan kuat Amin. pencerahan ini sampai kemana-mana di negara ini. Amin. Gitu. Silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mau tanya, Oke. bagaimana kuat-kuatnya hukum waris yang dibagi jadi hibah atau nufi waris. Kiat yang paling mana kiat-kiatnya itu seperti punya anak satu dibagi masih hidup, atau nafi bagaimana bagiannya gitu sesudah orang tuanya meninggal gitu bagaimana gitu. Ya segitu aja Pak Ustadz. Iya. Ya siapa ini Dengan Arul. pemandunya? Dengan Arul. Iya. Arul, ya terima kasih Arul. Iya, Ya, siap. ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita langsung saja jawab Pak Kiai mungkin. Nggih, terima kasih Bunda Indra di Pelayangan Cirebon Timur dan juga Bapak Aki Gazi di Majalengka, Pak Derek dan juga Bapak Kasmo di Subang. Sehat selalu dan diberikan umur panjang. Amin. Sehingga ketemu di udara. Sekali mengudara tetap di udara. RRI siapa lawan? Oke, tanya dengan masalah Hari Kesadaran Nasional ini. Kita menyadari baik kita sebagai warga negara, baik tupoksinya kita sebagai ASN ataupun rakyat biasa harus menyadari NKRI harga mati pula itu. Dan tupoksi kita siapapun tetap kita sadar. Dan kita apalagi sebagai umat Islam harus sadar betul gitu loh. Karena karakter kita kata Nabi itu adalah al-insan mahallul khoto wan nisyan. Manusia kita menyadari loh tempat kesalahan dan tempat kelupaan. Karena kelupaan inilah maka kita wajib disadarkan gitu loh. Ya, kalau tiap bulannya kita sebagai ASN ada hari kesadaran nasional, betul ya? Iya, benar. Nah, ketika kita menyadari, insya Allah sangat mudah sekali menjalankan hak dan kewajiban, melekat dalam tubuh seorang ASN. Itu contoh konkretnya demikian. Karena kita adalah makhluk atau manusia, tempatnya kesalahan dan apalagi kesalahan kan gitu loh. Maka orang yang tidak merugi kata Al-Quran dan surat Al-Asr kan jelas. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu. Sesungguhnya manusia semuanya dalam keadaan merugi. Illa alladzina amanu wa amilus solihati, kecuali orang-orang yang beriman. Yang kedua orang-orang yang menjalankan amal ibadah ataupun amal solihat. Dan yang ketiga watawasau bil haqq, saling nasihat dalam kebenaran. Watawasau bis sabr, saling nasihat dalam kesabaran. Itu ada lil musyarakah di situ. Watawasau saling gitu loh. Dan seorang kiai, seorang ustaz pun tidak selamanya dia akan sadar. Maka orang lainlah mengingatkan. Atau kita kategorinya mohon maaf kadang-kadang kurang dalam ilmu agamanya, maka ustaz kiai wajib memberikan informasi kebenaran itu. Amar ma'ruf nahi mungkar itu, supaya kita menyadari nantinya. Yang berbahaya itu orang yang pura-pura tidak ngerti pada ngerti gitu loh. Tadi kata bunda itu bunda sadar gitu loh. Bagaimana punya berdosa enggak? Ingat kata salah satu hadis Nabi kan, rufi'al qalamu an salasin. Ada 3 perkara yang diangkat dari kewajiban ataupun dari persoalan. Yang pertama, dari kecil hingga dia dewasa. Anas sobi yastakhidhu itu. Yang kedua, anin naumi hatta yaglib. Jadi ada 3 ya. Pertama bahasa Indonesia saja. Pertama kecil sehingga sudah dewasa. Saat waktu tidur sampai dia bangun tidur.
saat waktu dia sehat sampai dia tidak sehat ataupun gila. Selama kita tidak gila, selama kita sudah dewasa, selama kita tidur, itu melekat kewajiban kita. Inilah kesadaran kita yang kita bangun. Jangan pura-pura tidak ngerti, jangan pura-pura karena tidak paham, bahwa jelas semua. Maka kita punya akal, kita harus mana yang benar, mana yang tidak benar. Kita penyampaian di RRI melalui Mutiara itu hanya sebatas teori. Benar nggak teori ya? Artinya memberikan narasi-narasi, dan insya Allah narasinya tidak melenceng dari Al-Quran dan hadis. Kemudian kita pendengarnya siapa? Yang melaksanakan bukan saya, kan gitu loh. Yakni kita semua. Maka watawasau bil haqq itu menyadari kita banyak kelupaannya, banyak kita kesalahannya. Dalam artian masalah waris pula itu kadang-kadang orang menyepelekan. Maka kita harus hati-hati, maka kita harus sadar setiap saat, setiap waktu. Negara sudah jelas sekali, setiap bulan sekali, setiap tanggal 17 ada hari kesadaran nasional. So, kita menyadari antara hak dan kewajiban kita selaku warga masyarakat yang baik dan seterusnya. Mudah-mudahan demikian kita dapat sampaikan supaya kita menyadari semua. Dan ingat juga dunia hanya sementara gitu loh. Harta pun hanya sebagai titipan gitu loh. Maka apapun persoalannya segerakan diselesaikan. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr tadi. Fa idza faraghta fansab ila rabbika farghab juga. Jadi ketika sudah selesai masalah, maka harus menginjak masalah berikutnya. Kemudian Bapak Aki Gazi di Paderek, Majalengka, persoalan adalah sudah berumah tangga tapi menikah yang kedua ya tadi ya. Jadi suami bawa anak, istri pun punya anak. Nah, kemudian menikah yang kedua tidak disebutkan anak setelah nikah kedua berarti. Nah, dilihat ketika nikah yang kedua itu masing-masing bawa harta enggak gitu loh. Iya. Kalau seumpama seandainya suami menikah dengan istri yang kedua ini sudah punya harta dari warisan karena meninggal dunia istrinya seumpama nih. Bawanya hartanya 1 miliar lah gampangannya. Iya. Kemudian istri pun meninggal cerai kalau istrinya dengan suami yang kedua, yang pertama. Kemudian sudah harta gonogini dibagi lah gampangannya. Dapat harta gonogini dari suami yang pertama. Jadi suami yang sekarang dari istri yang pertama meninggal bawa harta bawaan 1 miliar. Kemudian istri harta gonogininya karena cerai dengan suami yang kedua, yang pertama bawa harta gonogini 0,5 miliar gitu loh. Kemudian menikah dengan istri yang kedua atau suami yang kedua ini, pernikahan yang kedua lah intinya. Kemudian ada harta semua, hartanya baru sedikit, baru 100 juta lah kampanye. Ingat ya, gitu loh. Selalu ingat saya. Nah, 100 juta ini harta bersama menikah kedua antara suami istri, tapi bawa harta masing-masing dan juga bawa anak masing-masing. Ya. Kasusnya semua yang meninggal dunia adalah suaminya. Lalu siapa ahli warisnya? Apa yang dibagi kan gitu? Yang dibagi adalah harta milik suaminya. Harta milik suaminya berarti ada dua istilah. Harta bawaan dari warisan istri yang pertama tadi berapa tadi? 1 miliar. Dan harta bersama dengan istri yang kedua 100 juta. 100 juta ini dibagi dua dulu. Antara suami istri sama rata. Berarti masing-masing 50 juta milik suami, 50 juta milik istri. Ya. Berarti ketika meninggal dunianya suami ada dua harta ditambahkan berarti. 1 miliar dari harta bawaan dan ditambah separuh dari harta bersama 50 juta. Berarti berapa jumlahnya? 1 miliar 50 juta. Itu pun sudah dikeluarkan kaitannya dengan hak ataupun kewajiban mayit. Yakni ta'jijuz zanajah. Dari mandikan, mengkafani, menyolatkan seterusnya. Kemudian hutang bila ada harus selesai. Jangan sampai gara-gara sudah meninggal kemudian sudah dibagi ada orang yang minta supaya dibayar hutangnya. Atau yang ketiga karena ada wasiat segerakan ditunaikan.
Dan yang keempat adalah bila ada harta bersama harus dibagi dua dulu. Harta bersamanya tadi 100 juta dibagi dua, sama dengan 50 milik suami, 50 milik istri. Berarti jumlah total hak objek warisan milik suami yang meninggal dunia dengan istri yang kedua dan bawa anak 1.050.000.000. Itu objek waris. Siapa ahli warisnya? Ahli warisnya adalah istrinya, istri yang sekarang. Istri yang pertama kan sudah meninggal, masa dapat? Itu loh. Nah, kemudian siapa lagi? Anak keturunannya dari suami dari istri yang pertama. Siapa, berapapun jumlahnya lah ya. Kemudian anak dari istri yang kedua dari suami yang pertama dapat enggak? Tidak dapat. Kok pinter ya Mas Erul nih? Nah, sebabnya apa? Tidak ada hubungan baik secara nasabiah maupun secara pernikahan. Secara nasabiah yang dapat karena keluarga nasab, keturunan lah. Keturunan langsung. Yang kedua karena sebab pernikahan sebatas suami istri saja. Jangan lupa ayah ibunya suami masih ada enggak? Kalau ayah ibunya suami dapat. Ayah ibunya dapat 1/6, ibu kandungnya dapat 1/6. Istri dapat berapa? Dapat 1/8. Anak dari suami dari istri yang pertama dapat berapa? Tergantung. Kalau anaknya tunggal perempuan dapat 1/2. Kalau anaknya laki tunggal dapat asobah. Itu jelas sekali di situ ada ketentuannya. Semuanya diangkut dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 11 dan 12 disebut sebagai furudul muqaddarah. Sangat mudah sebetulnya bagian waris itu. Walaupun ada angka pecahan, yang paling susah adalah apa? Menyadarinya. Berarti ini anak dari laki-laki ini berhak untuk menahan harta waris dari ayahnya ya Pak? Nah, persoalan mengenai berhak menahan dan tidak menahan, kalau bisa ayo kita rembuk, ayo kita duduk bareng. Hadirkan orang-orang yang ngerti tentang menerima waris. Jangan kita membuat bersikap sendiri. Harus ada semacam musyawarah, wasyawirul fil amr. Sekecil persoalan apapun harus dimusyawarahkan. Karena kalau tidak dimusyawarahkan, sekecil apapun akan menjadi besar gitu loh. Artinya, apalagi masalah waris. Memberi penjelasan gitu Pak Kiai ya tentang siapa-siapa yang mempunyai. Jadi gini, ketika masalah ada orang meninggalnya harus hadir pihak ketiga. Karena pembagian waris adalah orang lain. Hakikatnya Allah yang membagi, kan tidak mungkin. Maka Allah mengutus seorang Rasul. Rasul pun tidak selamanya hidup, tapi ada warasatul anbiya. Siapa? Para ulama, para kiai, para ajengan, para ustaz setempat. Tanyalah gitu loh. Fas'alu ahla dzikra tadi kan. Jangan kita bagi-bagi sendiri. Mohon maaf, walaupun sekalipun tanda kutip dia ngerti masalah waris, jangan. Supaya apa? Khawatir dicurigai. Wah, karena dia pinter, walau enak dewek baik. Kadang-kadang begitu. Maka hadirkan pihak ketiga untuk memediasi. Bahkan kata Nabi pun, belajarlah ilmu waris karena khawatir saya meninggal dunia. Emang meninggal dunia Rasul kan? Tapi khawatir tidak ada yang mendamaikan dari dua saudara yang bertikai masalah rebutan waris. Sampai gitu loh. Artinya pihak luar itu bukan cuma bukan keluarga besarnya ya Pak Kiai. Ya, orang lain tapi berkompeten dalam masalah waris. Supaya menyelesaikan masalah tanpa masalah. Kalau bukan ahlinya, mohon maaf, menyelesaikan masalah bermasalah gitu loh. Ya kan, pegadaian itu sangat mudah pegadaian sebetulnya. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Artinya ketika orang hadir dan ngerti tentang kompeten, insya Allah tidak ada masalah. Itu. Ya, mungkin pertanyaan ketiga Pak Kiai dijawab. Oh ya, pertanyaan dari Pak Kasmo Subang kaitan masalah masalah waris dan hibah. Mohon maaf, kadang-kadang kita sebagai orang tua karena ini adalah miliknya konon katanya, tapi dia berani untuk menghibahkan seluruhnya kepada anak, itu tidak tepat juga. Kalau seandainya orang tua sayang kepada anak sepanjang masa, itu ada batasnya, tidak semuanya gitu loh. Kalau kita mau menurut tuntutan dari Allah dan Rasulnya, kalaupun sayang sama anak, maksimal 1/3 untuk hibah. Selebihnya nanti ketika kita setelah meninggal dunia. Melalui apa? Melalui pembagian waris. Kebanyakan orang itu membagi-bagi belum saatnya. Bahkan rumah yang tepatnya sudah miliknya anak.
Akibatnya ketika orang tua meninggal dunia pertama, atau orang tua lakinya meninggal dunia, ayahnya, tinggal siapa? Ibunya. Ternyata ibunya ketika suami meninggal dunia, anak menjadi rebutan. Dan akibatnya anak pun tidak mau ngopeni orang tuanya. Rumah yang tempat itu sudah hak milik milik anak, bahkan sertifikatnya dibikinkan seterusnya oleh orang tua. Akibatnya ibu kandungnya atau istri dari suami yang meninggalnya hidupnya terlunta-lunta. Orang tua yang sudah tua renta hidupnya terlunta-lunta. Artinya pimpong sana, pimpong sini. Nah, jadi orang tua itu ikut anak akhirnya. Yang betul adalah anaklah sampai kapanpun ikut sama orang tua. Apa sebabnya? Orang tua anak sama orang tua ikut anak karena gara-gara warisan tidak dibagi. Coba kalau dibagi, paling banyak dapat orang tua atau istri. Separuh harta dari harta bersama dan 1/8 dari harta warisan suami. Tapi semua orang kan memberikan semua kepada anak. Dengan ada bahasa udah nanti saya ikut sama anak lah, itu tidak tepat. Muru'ah, kehormatan orang tua kepada anak 0. Itu mohon maaf. Orang tuanya derajatnya tinggi. Bahkan orang tua adalah surga di telapak kaki ibu. Sekarang malah banyak kasus kejadiannya anak menggugat orang tua kandungnya gara-gara warisan. Betul itu banyak. Maka melalui RRI ini, Mutiara Pagi ini, melalui kesadaran nasional dan menyadarkan kita masalah harta peninggalan orang tua. Mungkin satu lagi penelpon Pak Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Arul, mau urug nih. baru ingat Pak Kiai, kan kalau jenazah mau dikebumikan kan siapa yang merasa beliau punya hutang gitu, harap ini hubungi. Nah, keluarganya. Iya, ada yang merasa lalu menghubungi keluarganya. Nah gitu. Tapi ya pada dasarnya gini, aduh boro-boro mau bayar utang gitu. Ini aja juga jenazah juga kami yang nanggung gitu. Nah jadi ini si yang ngutang ini menyadari bahwa hukumnya wajib memberitahukan. Nah, ini juga kan yang ahli warisnya juga menyadari bahwa ini wajib dibayar. Betul. Tapi kalau jare wong Cirebon sih beli belum mau nek temu kongkong bayar utang. Nah, bagaimana yang sebaiknya dilakukan Pak Kiai? Terima kasih Bu Arul. Siap Bu Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin satu lagi pertanyaan boleh Pak Kiai? Ini Assalamualaikum, izin bertanya Pak Kiai, kalau ada orang tua yang punya harta di luar atau tidak ada di tangan tetapi dihutang atau dipinjam pada orang lain, lalu ayahnya meninggal dunia dan anak-anaknya tidak ada yang diberitahu, bagaimana cara pembagian warisnya? Mohon pencerahannya. Mungkin singkat saja Pak. Ya, sama dua-duanya feedback aja. Kalau Bu Indra ini punya hutang, kalau ini adalah menghutangi. Oke. Jadi gini, maka kita salah satu di antaranya memberikan kesadaran kepada ahli warisnya, juga memberikan kesadaran kepada para takziahnya supaya sama-sama enak. Maka ada salah satu tokoh masyarakat atau tokoh agama menyampaikan sambutan atas nama sohibul janazah ataupun sohibul musibah, ibarat saya itu loh. Nah, salah satu penyampainya itu barangkali ada hak adami yang belum terselesaikan kepada ahli waris, kepada orang yang meninggal dunia, maka segerakan untuk diselesaikan. Sebabnya apa? Masih ada ketergantungan hakul adam, maka orang yang meninggalnya belum tenang. Bahkan waktu zaman Nabi, ketika orang punya hutang, Nabi tidak mau menyolatkan. Betapa hakul adam itu dijaga. Itu namanya dainul ibad dalam buku saya ini. Nah, ini adalah dainul ibad adalah hutang kepada orang lain ataupun manusia. Segerakan untuk ditunaikan. Kalaupun seandainya itu tidak tahu menahu, jujuk-jujuk ada orang datang gitu loh. Kemarin juga ada yang ngomong gitu ke saya gitu loh. Yang penting kita husnudzon sama dia.
Kalaupun dia berbuat salah, tanggung jawab mereka. Ya, di akhirat. Tapi kita sebagai ahli waris wajib bertanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan keluarga kita, apalagi orang tua kita punya hutang. Jadi ada modus, terserah lah gitu loh. Ingat, jangan bicara ini nggak ada uang. Rumah kan itu termasuk harta loh. Orang tidak menyadari juga, nggak ada uangnya untuk ngurusinnya, tidak ada uang. Kata siapa? Harta itu tidak hanya berupa nilai tunai, tapi juga aset-aset tidak bergerak. Yaitu terutama apa? Rumah. Banyak orang menyinyir juga. Wah, berbicara waris, apa yang diwaris gitu, bahasa gitu. Padahal itu jelas. Sehelai kain pun ketika orang yang meninggal segera akan dibagi sebetulnya. Kan salah satu di antara orang yang memanggil mereka adalah salah satunya adalah wala bisusyabana, kata Nabi itu. Orang yang memakai pakaiannya pun kalau dapatnya tidak secara warisan itu dipanggil itu. Jadi bukan hanya tidak punya uang, warisan apa yang dibagi gitu loh maksudnya kita. Ayo kita menyadari itu. Jadi jangan dikira nggak punya uang. Orang hidup ini pasti punya apa? Minimal apa? Baju. Sehelai kain kan gitu. Ingat ketika dilahirkan oleh orang tua, apa bawa kain? Bawa. Ya itulah kita tumbuh kesadaran di Iya. situ maksudnya gitu ya. Kedua kaitannya dengan kalau Punya uang dihutangkan kan gitu loh. Feedbacknya lah gitu loh. Ya tetap juga. Jadi aset-aset milik orang yang meninggal itu apa? Apakah bergerak ataupun tidak bergerak, ataupun berupa saham ataupun berupa hutang dari untuk apa ke orang lain ya. gitu loh. Semuanya harus dicatat semua. Makanya ketika pembagian waris ada dua misi. Tidak ada dusta di antara kita, termasuk keluarga ahli warisnya gitu loh. Ingat, sedikit dusta saja akan membahayakan diri sendiri. Ibarat susu benih atau susu benih. Ya, tahu. Iya. Kecil gitu padahal tapi sakitnya luar biasa. Bikin abu, bisa tidak tidur gitu loh. Padahal itu sakit kecil. Iya, kecil ya. Sama masalah kedustaan. Kalau dusta akan melahirkan kedustaan berikutnya. Kebohongan akan melahirkan kebohongan Kebohongan lain. berikutnya. Itu yang pertama. Yang kedua, bening banyuwe kena iwake jare wong dermayu. Jare wong Cirebon jadi apa? Cairnya herang, lautnya benang. Insya Allah kalau dua prinsip ini, pembagian waris menyelesaikan masalah tanpa masalah. Yang penting kita sadar apa tidak, itu yang utama. Maka mari kita membangun kesadaran itu. Ingat, harta hanya sebuah titipan. Ingat, di dunia hanya sementara. Hidup selamanya di mana? Di akhirat. Makanya doa kita kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mungkin dunia aman-aman saja, dibagi rata antara kakak dan adik. Tapi akan jaminan selamat di akhirat nanti. Karena melanggar dari syariat Allah. Kata Allah, wa may ya'sillah wa rasulahu wa yata'adda hududahu, di situ. Ada wa yata'adda hududahu itu. Melampaui batas. Satu untuk laki-laki, perempuan satu saya juga. Itu tidak boleh. Laki tetap dua, perempuan tetap satu. Itu adalah prinsip utama. Ayo kita sadari. Karena adil bukan berarti sama. Ya gitu. Oke, terima kasih Pak Ustadz, Pak Kiai. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini bermanfaat dan juga memberi pewawasan tentang yang mungkin ini jadi sebara api kecil gitu ya, yang bisa membakar hubungan keluarga ya Pak. Keluarga. Ya. Makanya kesadaran, kita tumbuh kesadaran. Dan kita nyadari al-insan makhlukun wa nisyan. Karakter kita terus terang loh, banyak kesalahan loh. Jangan sok bener dewek lah. Kadang-kadang aku pinter, kadang-kadang kita punya kesadaran di situ ya. Dan utama lagi kita lupa gitu loh. Maka dengan lupa memberi kesadaran. ASN harus pakai korpri. Itu menyadarkan gitu loh. Kita sebagai umat Islam watawasau bil haq watawasau melalui mutiara pagi. Ya kan gitu. Jangan sampai Jaka semua naik ojek nih, nggak nyambung Jack. Ya, terima kasih Pak Kiai, dan demikian pendengar untuk Mutiara Pagi kali ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, dan kita berjumpa lagi tentunya di Mutiara Pagi esok hari.